Pembacaan keputusan Rektor tentang penganugerahan UNS Award tahun 2025. Para Samya Anugraha Dharma Krida Upaboga oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Internasionalisasi, dan Informasi, Profesor Irwan Trinugroho, Sarjana Ekonomi, Master of Science, Doctor of Philosophy. Keputusan Rektor Universitas 11 Maret nomor 851-UN27-HK.02-2025 tentang pemberian penghargaan dan tanda jasa para Samya Anugraha Dharma Krida Upaboga. Rektor Universitas 11 Maret menimbang A. Bahwa Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman, Magister Pertanian, merupakan sosok tauladan yang memiliki integritas, prestasi, dan kepeloporan serta pemajuan yang luar biasa dalam bidang pertanian, sehingga memenuhi syarat memperoleh penghargaan dan tanda jasa para Samya Anugraha Dharma Krida Upaboga dari Universitas 11 Maret. B. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 huruf K Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas 11 Maret, Rektor mempunyai wewenang untuk memberi penghargaan setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Akademik. C. Bahwa pemberian penghargaan dan tanda jasa para Samya Anugraha Dharma Krida Upaboga telah mendapatkan persetujuan Senat Akademik berdasarkan Surat Ketua Senat Akademik Universitas 11 Maret nomor 72-72-TP.01-TP04-2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal pertimbangan Senat Akademik terhadap usulan UNS Award 2025. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang pemberian penghargaan dan tanda jasa para Samya Anugraha Dharma Krida Upaboga. Mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor tentang pemberian penghargaan dan tanda jasa para Samya Anugraha Dharma Krida Upaboga. Ke-1, memberikan penghargaan dan tanda jasa para Samya Anugraha Dharma Krida Upaboga kepada Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman, Magister Pertanian, atas prestasi yang luar biasa dalam bidang pertanian, serta atas kontribusi yang signifikan dalam pengembangan Universitas 11 Maret. Kedua, penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan dalam bentuk piagam dan lencana UNS. Ketiga, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan piagam dan lencana UNS sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 10 Maret 2025. Rektor Universitas 11 Maret, Hartono. Penganugerahan UNS Award tahun 2025 para Samya Anugraha Dharma Krida Upaboga kepada Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman, Magister Pertanian, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kepada Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman, Magister Pertanian, dimohon menempatkan diri. Penganugerahan UNS Award tahun 2025 oleh Rektor didampingi Ketua Senat Akademik.
Rektor beserta Ketua Senat Akademik mohon berkenan foto bersama Dr. Andi Amran Sulaiman. Ketua Majelis Wali Amanat dan Ketua Dewan Profesor mohon berkenan menempatkan diri bersama Rektor dan Ketua Senat Akademik untuk foto bersama Dr. Andi Amran Sulaiman. Ketua Majelis Wali Amanat, Rektor, Ketua Senat Akademik, dan Ketua Dewan Profesor, kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kepada yang terhormat Dr. Andi Amran Sulaiman, kami silakan ke podium untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dr. Budi Santoso, sahabat saya. Yang kami hormati Wakil Menteri Sosial Pak Agus Jabo, yang kami hormati Bapak Kepala Badan Pangan Nasional, ini sahabat saya dulu Menteri Pertanian, aku yang lanjutkan. Yang kami hormati Bapak Rektor UNS, yang kami hormati, kami banggakan sahabat saya Profesor Mulyaman, Ketua Wali Amanah UNS. Yang kami hormati, kami banggakan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Profesor Dr. Nunuk. Yang kami hormati, kami banggakan seluruh guru besar, para dirjen, para Forkopimda Jawa Tengah, Pak Wali Kota, seluruh hadirin yang kami cintai. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas penghargaan diberikan pada hari ini, dan ini adalah beban kami bertambah mulai detik ini karena harus menjaga nama baik UNS. Terima kasih Pak Rektor, kepercayaannya para guru besar, terima kasih. Kami ingin perkenalkan diri, kami ini orang Sulawesi. Kami orang Solo, karena kenapa saya katakan orang Solo, kami dibuat terhormat orang Solo, yaitu Pak Joko Widodo. Jadi kami dibimbing, dibina orang Solo. Kemudian yang kedua juga Pak Prabowo, kalau tidak salah orang Jawa Tengah, Kebumen. Benar, Prof. Jadi kami adalah orang Sulawesi, Solo dan Sulawesi. Bapak Ibu sekalian, kami ingin perkenalkan diri. Kami dosen tetap Unhas, kemudian kami juga pengusaha, juga di pemerintahan 21 tahun. Kami dulu PPL, buruh, jadi kami belajar pertanian sudah 30 tahun, 35 tahun. Ini foto kami PPL.
Dulu kami miskin, jelek, gondrong. Ini kasihan. Inilah kenangan saat di kos-kosan Pak Rektor. Ini kami urai kasur ini dari senior, ranjangnya dari senior, dan berjamur. Kemudian bantalnya itu satu senior satu bantal, warnanya berbeda-beda tanpa sampul. Juga di sana ada kutu busuk, kalau bahasa Jawanya apa? Tinggi, baunya luar biasa. 4 tahun saya bersama dengan kutu busuk, tapi dia menyerah dan dia bersahabat dengan saya sampai selesai 4 tahun setengah. Kami lahir miskin dan hina, dihinakan orang, dicaci orang, tapi jangan kami camkan, jangan mati dalam keadaan miskin dan hina, karena itu salah saya. Dulu kalau kami ke Jakarta tidur di masjid. Ini Istiqlal. Jadi Pak Mendak, kehidupan saya, kalau Bapak mungkin lahir di spring bed, aku lahir di bawah pohon kayu. Untung tidak di bawah anjing lari. Itulah kehidupan kami. Kami 12 bersaudara. Kami tinggal di desa daerah termiskin di Sulawesi Selatan. Ini bukan tenaga kerja, ini saudara saya. Ini saya, ini yang gubernur Sulawesi Selatan sekarang, gubernur termuda. Ini Bupati Bone terpilih, ini TNI, ini di kepolisian, yang lainnya di pengusaha, 12 bersaudara. Jadi bisa bayangkan 12 bersaudara, gajinya ayah saya 116.000 rupiah. Tapi kami camkan, kami miskin, aku harus bongkar laci dunia, mengubah hidup ini. Ini ayah saya, ini ayah saya, Sersa Mayor Babinsa. Ada jenderal di sini, ada ya. Nah, jadi kalau anak Babinsa bisa jadi menteri, anak bapak harus jadi presiden. Nah, ini ayah saya dengan ibu. Yang saya pegang hanya satu, beberapa pesan beliau. Jangan pernah memakan bukan hakmu. Itulah pesan ke-12 anaknya. Dalam kondisi apapun, jangan pernah memakan kalau bukan hakmu. Kemudian ibu saya memesan, kalau tidak ada kebaikan yang bisa kau eksploitasi pada sahabatmu, cukup diam, doakan. Kemudian ada lagi yang menarik ibu-ibu, apalagi yang masih muda, mahasiswa yang di atas. Kalau nanti punya turunan, punya anak, jangan pernah, seorang ibu, jangan pernah keluar kata-kata yang negatif. Karena itu doa. Kami teringat SMP kelas 2. Kami pulang dari sekolah, lagi lapar, keringat, tapi biasa makanan tidak tersedia, tidak cukup. Jadi kami cari jambu, cari ubi di hutan. Tiba-tiba ibu saya beliau menepuk, nah, kamu nanti jadi orang. Kamu nanti akan merubah nasib kita. Dan beliau tidak pernah memarahi kami sampai beliau ajal menjemputnya. Di saat sakit, saya berdoa, kami tidak punya uang. Kami berdoa, ya Allah beri aku rezeki. Kami ingin mengobati ibu saya. Waktu itu kami merantau, cari uang, karena ibu saya jatuh sakit, tapi kami tidak mampu mengobatinya. Kami
ke Sulawesi Tenggara, kami dapat uang pertama 90 juta. Itu pertama kami dapat uang. Kami harian, kami honor, dan kami yakin itu uang halal. Kami bawa pulang, kami beritahu istri saya, Bu, maafkan saya, aku belum bisa beli apa-apa, karena uang ini saya ingin memberikan kepada ibu saya untuk mengobati karena beliau sakit. Kami bawa ke rumah sakit di Makassar, Siloam, Akademis, 1 bulan nggak bisa sembuh. Kami terbangkan ke Jakarta, nggak bisa sembuh. Kemudian kami terhenti lagi mengobati karena tidak punya uang. Kami berdoa, kami dapat uang 1 miliar. Itulah pertama kami dapat uang 1,7 miliar. Padahal tabungan kami hanya 1 juta. Begitu kami dapat, kami minta izin lagi sama istri saya. Bu, ini aku dapat uang, tapi jangan diganggu karena minta tolong, saya mau terbangkan orang tua ke luar negeri kemanapun di seluruh dunia, yang penting uang ini cukup. Kami terbang ke Singapura padahal kami belum tahu luar negeri. Ketemu profesor dari India, diobati, diperiksa otaknya hitam karena terlambat. Ini terlambat, umurnya paling tinggi 10 tahun, gak bisa lebih dari 10 tahun lagi umurnya, tapi ini harus diobati terus menerus. Alhamdulillah umurnya bertambah 14 tahun. Kemudian kami bawa pulang, bolak-balik Singapura selama 14 tahun, dan kami jaga. Kami beritahu istri saya, keluarga saya, jangan sakiti ibu saya. Kalau mau menyakiti harus kamu harus marah pada saya. Itulah dahsyatnya seorang ibu. Ibu kalau mau lihat Allah tersenyum, buatlah ibu tersenyum. Dan yang sangat menentukan, maaf bapak-bapak, sangat menentukan ini perjalanan kita adalah ibu. Sangat menentukan. Kalau kita pernah menggores hati ibu, jangan mimpi melihat cahaya dunia. Apapun bapak ibu, saya tidak mungkin berdiri di sini. Baru kami diberi penghargaan. Mungkin ada yang mengatakan kenapa kurang tersenyum. Saya membayangkan mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Ini kalau dunia mungkin aku bisa rekayasa, tapi di akhirat kelak apakah penghargaan UNS aku bisa membawa kebaikan untuk masyarakat Indonesia nantinya. Kemudian lanjut, setelah kami masih ingat, kami cium tangannya kalau lelah ketemu ibu, kalaupun sakit hanya bisa tersenyum karena tidak bisa bicara. Beliau mendoakan, kami masih ingat, nak, kamu nanti jadi menteri. Saya katakan tidak mungkin dalam hati kecil saya, tapi kami tidak membantah. Dia ulang lagi sebelum meninggal, kamu nanti jadi menteri. Saya bilang tidak mungkin, kami bukan di partai politik, kami bukan siapa-siapa, kami tahu diri. Pak JK maaf, beliau tokoh Sulsel, tidak kenal kami, gubernur tidak kenal kami, wali kota nggak kenal kami. Tiba-tiba waktu itu Pak Jokowi datang, ada yang memberitahu bahwa ada sosok anak muda pekerja keras, sehingga kami ditakdirkan masuk di kabinet 2014. Bapak Ibu, kalau mau berhasil, gagasan bisa besar, mimpi besar boleh, tetapi kalau masih ada kerikil dengan ibu tercinta, tidak akan dapat apa yang Bapak cita-citakan. Dan biasanya maaf Bapak Ibu, aku minta maaf, biasanya kita punya jabatan. Orang yang sombong itu biasanya punya jabatan, punya ilmu, taat, soleh, baru dikasih jabatan sedikit,
katakanlah gubernur, jadi Kajati, jadi Kapolda, jadi macam-macam, itu sudah merasa bahwa aku hebat. Itu awal dari kehancuran. Ini 3 biasa ditempati. Maaf, kita sudah guru besar, sudah menteri, sudah. Ini biasanya ada sombong yang terselubung di tengahnya. Dan itu awal kehancuran. Kalau sudah merasa aku ini pejabat, aku ini menteri, aku lebih dari yang lain, kita tidak tahu yang mana hamba Allah mulia. Kita tidak tahu. Bisa jadi tukang beca lebih mulia dari kita. Bapak Ibu sekalian, itu pengenalan kami. Jadi kami bukan siapa-siapa. Bisa jadi dalam ruangan ini ada jauh lebih pantas mendapatkan penghargaan ini. Karena yang bisa tahu hanya Allah, bukan kita. Bisa jadi. Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan beberapa gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Presiden kita, Pak Joko Widodo, dilanjutkan ke Pak Prabowo, luar biasa pemimpin kita. Kita lihat gagasan besar, ingin menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia, dan itu pasti bisa. Yang penting kita mau. Pasti bisa. Kami diminta, dipanggil, Bapak Presiden waktu itu 25 Oktober. Pak Amran mau bantu, siap Pak Presiden. Ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, siap Bapak Presiden. Ini darurat pangan nih. Kita terjadi krisis pangan dunia waktu itu. Energi pangan dunia. Ada 50 negara yang kesulitan. Pernah hampir 1 miliar penduduk Indonesia kekurangan pangan. Sekarang 725 juta. Indonesia renta itu 7-16%. Stunting kita adalah 21%. Dan jawabannya adalah program makan bergizi gratis. Itu jawabannya dari Bapak Presiden. Kita lihat pernah antri beli makanan. Tidak terasa kalau ini berlanjut, negara ini bisa bubar. Coba kita lihat antri tahun lalu seperti bulan sekarang, Januari, Februari, Maret. Itu antri beli pangan. Dan bersama seluruh dunia terjadi. Termasuk Malaysia dengan Filipina. Baru saja kami baca harga beras di Jepang 86.000. Kira-kira kalau di Indonesia terjadi seperti itu, apa kita tidak perang saudara? Ini krisis di Jepang, ini Malaysia. Ini antri berebut sekarang ini. Filipina, ada 3 negara tetangga, ini kekurangan pangan. Padahal penduduknya hanya 30 juta. Dan Indonesia 282 juta. Kalau pangan bermasalah, negara pasti bubar, bermasalah. Tidak ada mampu negara bertahan. Kalaupun penegak hukumnya, pemerintahnya kuat, tapi begitu pangan bermasalah, negara itu selesai. Kalau krisis ekonomi, itu masih aman. Krisis kesehatan, COVID-19 kita menganggap mau kiamat, bisa kita selesaikan. Tapi begitu krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik, konflik sosial terjadi, pemerintahan ini bubar. Tidak mampu melakukan apa-apa. Ini sekarang ketidakpastian iklim luar biasa. Ada El Nino, ada La Nina, ada kekeringan. Ini climate change, perubahan iklim yang luar biasa di dunia terjadi. Karena itu pada saat itu kami datang, izin Bapak Presiden, kami mengambil langkah efisiensi, refocusing. Karena kami masuk di Oktober. Pak Menteri, ini anggaran sudah tutup, nggak mungkin kita tambah. Siap Bapak Presiden, izinkan kami melakukan manuver. Akhirnya kami sisa anggaran ada 1,7 triliun. Perjalanan dinas kami cabut, seminar kami cabut, perbaikan gedung kami cabut, rapat tidak boleh di hotel. Kalau mau rapat di kantor, dan itu pun tanpa makan siang. Apa yang dimaksud efisiensi? Efisien, produktif, efektif.
Banyak orang salah paham asal dia tidak ngerti bagaimana kalau kita memimpin. Satu saja kelaparan, satu kelaparan anak bangsa dari 282 juta, itu menterinya pasti dihujat habis-habisan. Satu saja. Akhirnya kami melakukan manuver, kami beli pompa dan beli pompa. Ini belum selesai masalah. Kami refocusing anggaran 1,7 triliun. Kami minta para dirjen sabar. Negara meminta kita untuk berbakti, berbuat terbesar. Langkah terbaik kita harus tunjukkan pada negara. Kami minta para dirjen, Anda bersabar. Dan ada yang ke lapangan tanpa SPJ. Kami katakan, Pak Sekjen, keuangan, jangan pikirkan saya. Jangan pikirkan gaji, maaf, nggak usah berikan. Perjalanan nggak usah dibayar. Kami ingin mengabdi pada Merah Putih. Ayahku dulu prajurit, nyawanya dia mau serahkan untuk Merah Putih. Masa anaknya tidak mau berbakti pada negara yang kita cintai ini? Akhirnya kami refocusing, beli pompa, Al-Sintan, dan kami katakan Pulau Jawa, marahlah luar Jawa lagi. Bahkan dari Sulsel aku ditelepon, Pak Menteri, Bapak itu orang Sulsel, kenapa didahulukan Jawa? Saya katakan Pulau Jawa ini adalah 500.000 hektar tanam satu kali, dan kita dorong menjadi 3 kali. Kenapa? Karena kalau cetak sawah luar Jawa, kita bisa-bisa kelaparan. Tapi kalau ini langsung dipompa, langsung tanam hari ini, itu luar biasa. Terima kasih TNI, polisi, kejaksaan. Ini kita tanpa biaya. Terima kasih TNI, polisi, kejaksaan, membantu bahu-membahu. Saya katakan ini tidak ada anggaran, yang ada pompa. Dan ini belum selesai. Kita disorot dunia. Tidak boleh memompa Sungai Cimanu, Sungai Begawan Solo, Jawa Tengah, aku lupa sungai yang besar. Pak Prof. Serayu, tidak boleh dipompa. Kenapa? Ada biota dijaga, dan itu undang-undang. Ada biota dijaga, dan itu undang-undang. Kemudian tidak boleh beli pompa lokal kontennya 40%. Di bawah 40%. Ini masalah baru. Di atas 40% tidak ada. Maaf, ini yang harus UNS nanti seluruh perguruan tinggi pikirkan. Tidak ada pompa. 2 pelanggaran, 1 Perpres, 1 undang-undang. Kami menghadap Bapak Presiden, Menteri PU dipanggil. Pak Menteri, PU ini harus kita lakukan. Presiden katakan, Pak Mentan tidak boleh, ini melanggar undang-undang. Menteri Perindustrian mengatakan tidak boleh, ini melanggar undang-undang. Kita nanti bisa diborgol nanti kalau selesai masa jabatan kita. Saya katakan, saudara, sahabatku, Pak Menteri, jiwa ragaku saya sudah siapkan untuk Merah Putih. Enggak usah aku ditakuti dengan penjara. Mudah-mudahan kami selamat. Tapi kalau demi Indonesia, demi Merah Putih, jiwa ragaku aku siapkan untuk Republik ini. Kami menghadap Bapak Presiden, Pak Jokowi waktu itu, Pak Prabowo, Presiden terpilih. Gimana caranya? Pak, sambil canda, Pak, 2 pilihan sekarang. Menjaga masyarakat Indonesia dari kelaparan atau menjaga biota yang ada di sungai. Ini pilihan kita. Ini pilihan pahit. Presiden mengatakan, ini berapa lama? Mungkin mudah-mudahan 2024 saja terjadi. Dia bilang, baik Pak Menteri PU, silahkan. Tapi kami ragu juga, jangan sampai konsekuensi hukum nantinya. Akhirnya kami telepon Pak Kapolri, kami MOU bersama, nih, kemudian Panglima TNI, kemudian Pak Jaksagung. Kebetulan Pak Jaksagung adalah sahabat saya. Saya katakan, Pak Jaksagung, ini ada masalah. Kami bersahabat beliau sebelum menjadi Jaksagung. Ini kami sampaikan, kami datang, Pak Jaksagung, ini kami lakukan, tapi ini melanggar. Pak Kapolri, ini melanggar. Kami tanda tangan, akhirnya kami buat. Ini tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teori yang kami diajarkan, karena melanggar undang-undang. Akhirnya kami undang semua BPK, BPKP, kepolisian, kejaksaan bertanda tangan. Daerah yang kita kerjakan, yang
di atas, yang mau menangkap bertantangan di atas, yang mau ditangkap bertanda tangan di bawah. Pak Prabowo mengatakan, kami laporkan Pak ini. Apa maksudnya? Pak, manakala suatu hari ada yang mau terjadi, tangkap seniormu. Kalau junior mau, ada jaksa yang mau menangkap, tangkap dulu itu yang bertanda tangan di atas. Polisi juga begitu. Pak Kapolri kami telepon, ada semua tanda tangan. Akhirnya hasil kerja keras kita, bukan saya. Kami hanya seorang diri. Kami bukan siapa-siapa tanpa Bapak semua. Ini kerja keras anak bangsa. Hasilnya naik produksi tertinggi selama merdeka 52%. Itu kata BPS. Jadi kalau kerja, kami ditanya wartawan, Pak Mentan katanya ada efisiensi. Justru dengan efisiensi itu kami bersyukur. Kenapa? Itu tekanan yang kuat. Bila perlu dipotong 50% nggak masalah. Dulu kita merdeka tanpa pemerintahan, juga merdeka. Kalau dicabut 100%, kami pastikan masih bisa mengendalikan. Caranya gimana? Ini yang paling kuat. Tahu Bapak Ibu, yang saya pahami, kami pahami. Orang yang selalu mendapat tekanan yang kuat, itu dicintai Allah. Berarti dia adalah calon berlian atau minimal emas. Kenapa? Berlian berada di perut bumi, penuh dengan tekanan. Tekanannya berapa? 10.000 Celcius, 1.000 Celcius. Jadi kalau ada orang tidak ingin berhadapan tekanan, biasanya sulit dia melompat. Tapi yang ingin mau jadi berlian, manakala seluruh resources terbatas, dia akan melompat eksponensial seperti yang kita lakukan yang gambar di atas. Ini adalah BPS, ini yang tadi hasilnya BPS. Ini tertinggi produksi di saat El Nino yang tadi, ini pengumuman baru-baru minggu lalu. Di saat El Nino, di saat kekeringan, di saat dana dikurang efisiensi, produksi tertinggi selama 7 tahun sampai bulan 4. Dan itu kerja keras kita semua. Bapak Ibu sekalian, bagaimana menuju Lumbung Pak? Waktunya berapa lama Pak Rektor? Sudah habis. Izin juga nanti kami langsung pulang karena kami harus dengan Komisi 4. Dan kalau Komisi 4 di sanalah menteri diuji. Kalau ujian meja, pokoknya pertanyaan tidak karuan sampai 10 jam. Jadi maafkan saya, setelah pidato saya harus pulang. Langsung kembali. Bapak Ibu sekalian, kami persingkat menuju lumbung pangan dunia. Ini gagasan Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden luar biasa. Indonesia terang benderang. Satu, kenapa Indonesia terang benderang? Pupuk ditambah 2 kali lipat. Kalau ada petani di sini, itu pupuk tidak bersemangat. Jawa Tengah dulu berteriak, Mentan tidak ada pupuk. Sekarang redah. Seluruh Indonesia kita tambah 2 kali lipat. Itulah menunjukkan bahwa Indonesia bercahaya. Ada harapan di sana. Yang kedua, Al-Sintan. Yang ketiga, ada utang UMKM. Itu juga dibayar, dilunasi. Yang menunggak 10 tahun apa 10 tahun kalau tidak salah. Harga tiket dikurangi, yang naik pesawat adalah petani yang banyak. Diturunkan. Biaya listrik diturunkan. Kemudian kemarin kalau tidak salah tol itu diskon. Dan banyak lagi ingin dilakukan. Kemudian membentuk Danantara. Dan tahu Danantara itu adalah semacam perusahaan holding terbesar mengalahkan Temasek, dan dia terbesar nomor 3 dunia. Dan itulah Indonesia ke depan, disegani dunia. Kemarin kami terima pemimpin tertinggi Vietnam, kami dampingi Bapak Presiden, luar biasa. Apa dikatakan? Kami terharu. Apa dia katakan? Pemimpin Indonesia selalu mengambil bagian untuk mendamaikan dunia. Di situ kami terharu. Dan dia bilang Vietnam sangat hormat pada Indonesia.
Ada yang menarik, waktu Vietnam berhadapan dengan Amerika, gurunya, salah satu gurunya adalah perang gerilya dari Indonesia. Dan itu luar biasa. Benar Pak Prof, Pak Rektor ya. Ini kami terharu bilateral dengan pemimpin Vietnam. Ini 5 menit lagi, ini mimpi kita, swasembada dan Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia di saat krisis. Kita lihat Merauke, ini Merauke sudah dikerjakan. Nah ini Merauke ada 1 juta hektar dan ini terbesar dunia nantinya. Ini terbesar dunia. Ini saudara kita di sana bekerja dengan baik. Yang demo adalah bukan penduduk lokal, tetapi orang LSM dari luar wilayah. Ini saudara kita bekerja di sana. Ada yang mengatakan tidak bisa tumbuh. Bapak Presiden, kunjungan pertamanya adalah ke Merauke Wanam. Pak Menteri, aku ditanya, kok ternyata tumbuh? Iya Pak, karena ditanam. Terus gimana itu yang katanya tidak bisa tumbuh? Iya Pak, tidak pernah tanam padi. Pasti orang kaya dan di otaknya adalah uang dolar. Itu di kepalanya mereka. Dan bisa jadi dia importir. Kenapa? Tidak ada negara yang menginginkan Indonesia swasembada. Karena Indonesia adalah pasar terbesar, nomor 4 dunia. Tidak, negara lain tidak ingin. Ini Bapak Presiden. Kemudian kita ke Kalimantan Tengah. Bergeser Kalimantan Tengah nih. Bayangkan, ini egoisme sektoral. Ini dibangun sudah puluhan tahun, tapi tidak pernah selesai. Kenapa? Ada irigasi, tidak ada sawah. Itulah kelebihan kita. Karena semua mau tolak pinggang, legasi. Mau legasi, harus saya. Sehingga tarik tambang. Jadinya negara poco-poco, 2 kali maju, 2 kali mundur. Nah, ini kami langsung garap, sekarang sudah tumbuh. Nih. Ini. Percepat aja ke yang tumbuh. Stop. Bapak Ibu, ini sudah tumbuh. Kami target 3 juta hektar. Kalau ini 3 tahun tidak dihalangi, karena ada juga pengamat, ada pengamat ternyata adalah musuh negara. Sebentar lagi, maaf Pak Rektor, guru besar, tapi sebentar lagi kemungkinan besar di penjara. Dia bagian daripada masalah Republik ini. Dan kami dinego banyak orang, Pak Menteri bisa lepas? Enggak. Negara yang meminta, rakyat yang meminta, bukan Amran yang meminta. Kami kirim berkasnya ke penegak hukum. Mungkin sebentar lagi dia di penjara, pengamat terkenal, dan kalau saya sebut namanya Bapak pasti tahu. Nggak boleh ya Pak, izin Pak Rektor. Ya. Yang jelas bukan UNS. Seandainya UNS, aku pastikan tolak ini penghargaan. Aku pastikan, maaf Pak Rektor, pasti saya tidak terima. Aku cek, begitu kemarin Pak Rektor pulang, aku cek. Ini dari mana asal-usulnya ini? Oh, bukan. Alhamdulillah bukan. Tapi perguruan tinggi ternama Indonesia. Tunggu Bapak Ibu berdoa saja, mudah-mudahan dia pindah alam. Nah, kemudian berikutnya kita UNS tadi, terakhir Pak Rektor, kan sudah urutan 221. Benar? Tadi kalau tidak salah, se-Asia ya Pak ya. Jadikan urutan 3 besar Asia. Tapi dirancang dari sekarang, nggak bisa instan. 10 tahun, 20 tahun. Nomor 1 Asia. Dirancang dari sekarang, pasti bisa. Kenapa? Pak Rektor sudah meletakkan pondasi yang baik. Dirancang dari sekarang. Pak, mana mungkin PPL mau menjabat menteri 3 kali? Nggak ada rumusnya. Orang miskin, jelek, kurus, nggak mungkin. Tahu, masih ada kisah sedih bagi saya. Dulu pacaran ditolak. Saya beritahu pada saatnya kamu menyesal. Dan aku buat setelah 15 tahun. Benar dia menyesal. Tapi aku tidak dendam pada mereka. Kenapa? Dia bagian dari hidupku.
Bapak Ibu, guru kita adalah yang menyakiti dan yang menyanjung. Guru terbaik kita adalah yang menzolimi, memfitnah. Itulah guru terbaik kita karena memberi tekanan yang kuat. Bapak Ibu, kalau ini selesai nanti, intensifikasi, ekstensifikasi, kami UNS bertransformasi untuk kemandirian bangsa. Pertanian bertransformasi dari tradisional menuju pertanian modern. Dan yang kami bangun 3 juta hektar sejajar negara superpower Amerika, kemudian Jepang. Kami dari sana, kami dari Amerika, lihat kami bisa, kami yakin bisa di atasnya Amerika, pertanian Amerika nanti ke depan. Ini di Amerika. Bapak Ibu, kita kawal UNS, Pak. Kalau perlu, saya juga kalau kunjungan di sini aku mau mengajar. Kalau bisa, saya senang mengajar. Karena jangan ego hidup, ada generasi berikutnya ingin melanjutkan perjuangan kita Indonesia superpower ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Andi Amran Sulaiman berkenan meninggalkan ruang sidang didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama, Internasionalisasi dan Informasi, Profesor Irwan Tri Nugroho.